Iya. Eliezer dihukum 1,5 tahun dengan 7 tahun juga nggak ada dampaknya sebenarnya. Cuma dampak masyarakatnya aja yang ini kan. Bagi Eliezer sendiri ya terima-terima aja. Cuman ya kalau saya jadi Eliezer ya senang aja lah dihukum cuma 1,5 tahun kan. Terus kemudian juga jadi polisi lagi. Terus bisa senyum, terus kemudian jadi public figure. Ya kan senang-senang aja itu kan. Iya. Honesty is the best policy. Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Belakangan ini kita diramaikan dengan kabar atau kelanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dan beberapa saat yang lalu, tepatnya di 15 Februari 2023, vonis putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap Barada Richard Eliezer. Dan hal ini mendapat apresiasi daripada masyarakat luas dan juga mendapat beberapa pertanyaan dari masyarakat. Apakah hanya karena dengan kejujuran seseorang bisa diringankan karena tindak pidananya? Karena di dalam pertimbangan yang meringankan hakim disebutkan bahwa hakim menganggap sikap kejujuran dari Barada Eliezer ini adalah salah satu poin yang dipertimbangkan untuk menetapkan Barada Eliezer sebagai Justice Collaborator. Dan hari ini Mihkes Unggul Universitas Pancasila sangat senang karena kita telah hadir di studio bersama kita Bapak Deolipa Yumara, Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi. Selamat siang, Selamat siang Pak Deo. Selamat siang Mbak Elvira ya. Iya. Magister Hukum Universitas Pancasila. Iya. Oh, iya. Senang sekali Bapak boleh hadir. Kami tahu bahwa Bapak sibuk ya, karena sepanjang kami lihat berita ini Bapak Deo pasti sudah banyak didatangi oleh wartawan. Betul. Dan kalau ini kita adalah forum untuk Universitas Pancasila, tidak hanya target audiensnya untuk mahasiswa Pak, tapi juga viewers secara umum. Dan mungkin di awal pertanyaan yang mungkin Bapak sudah bosan kali ya, tapi nggak apa-apa, kita di sini pengen tahu Pak, menurut Bapak vonis ringan yang diberikan oleh majelis hakim itu sudah tepat atau layak? Atau kalau misalnya Bapak waktu itu tidak dibatal ya jadi kuasa hukum, apakah ini sesuai ekspektasi atau bagaimana? Mungkin Bapak boleh sedikit memberikan pandangan di awal ini tentang ini. Iya, yang pertama ini kan karena di awal ya Mbak Elvira ya. Iya. Saya kan agak cadel nih kalau ngomong nih Elvira gitu ya. Nah, ini tadi prolognya Pak, kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Nah, itu maksudnya apa itu ya? Karena tadi itu mengutip dari apa yang dijual dalam tanda kutip ya Pak. Betul ya. Dari yang menjadi poin utama dari Barada Eliezer ini dapat vonis ringan, katanya kejujuran. Kejujuran adalah kebijakan. Iya. Kebijakan ini artinya apa nih? Soalnya kebijakan ini kan ada keputusan atau apa kan kebijakan juga. Kejujuran adalah kebijakan atau kejujuran adalah rasa bijak yang paling baik mungkin. Iya. Maksudnya bijak ini kebijakan gitu ya. Iya, bukan ini ya, bukan pemerintah ngambil kebijakan bukan ya. Bukan kebijakan umum, karena artinya apa tuh? Iya, kalau kita secara etimologi polisi ini bisa memberikan arti ada dua ya Pak. Iya. Yang pertama polisi yang kita karena orang hukum, kebijakan publik misalnya, undang-undang, tapi kebijakan dalam hal ini bisa juga dikatakan sebagai suatu kebijaksanaan atau prinsip hidup secara etimologi. Jadi kejujuran adalah kebijaksanaan yang terbaik. Iya. Mungkin gitu kali ya. Iya, terima kasih Pak untuk menekankan lagi. Iya, jadi sebenarnya semua orang yang dipersangkakan dan masuk dalam posisi terdakwa dan di sidang itu rata-rata pada umumnya akan menjadi jujur karena ketakutan, rasa bersalah, kemudian kekhawatiran menciptakan kejujuran kan gitu kan. Jadi hampir semua orang yang di persidangan itu akan berkata jujur. Umumnya ya Umumnya. Pak. Jadi sedikit orang yang nggak jujur. Ketika kita sudah jadi terdakwa atau jadi saksi, itu pasti ujungnya kita bicara jujur. Gitu, nggak ada yang nggak jujur, sedikit yang nggak jujur kan. Nah, tinggal ini Eliezer kejujuran yang bagaimana, kan gitu kan. Makanya banyak orang dipidana karena dia jujur. Udah saya ngaku saya membunuh, memang cerita udah macam kan jujur.
perhatikan setiap kasus-kasus pembunuhan atau kasus yang ada di persidangan, itu rata-rata orang akhirnya jujur. Pada titik akhirnya pada jujur semua. Nah, kalau Eliezer ini agak berbeda jujurnya ya. Sebenarnya dia juga kalau kita mau lihat secara jernih, jujurnya juga udah mulai mepet ini kan gitu. Karena di awal pertama dia juga nggak jujur, ngikutin skenario kan, skenario di pertama-tama tembak menembak itu kan nggak jujur. Ketika udah mulai masuk ke kepepet dan pas dia dipersangkakan tembak menembak dan masuk penjara 1 hari 2 hari dia mulai kaget itu kan, kenapa gue yang masuk, kenapa yang lain enggak kan gitu kan, mulai timbang rasionalitas dari Eliezer, apakah gue aja yang dikorbankan gitu. Akhirnya kan dia nggak mau dikorbankan sendiri, akhirnya gue jujur aja deh, siapa tahu gue diperingan atau kemudian ini ya. Ada faktor Tuhan juga berperan, ada faktor kepercayaan dia kepada iman juga berperan kan, sehingga itu jujur aja deh, nggak kuat dia. Karena kalau dari cerita orang tuanya, waktu kita flashback dikit ya, itu dia akhirnya jujur kenapa? Saya sudah nggak kuat di sel 2 hari ini, makanya cuma nasi sama sayur, nggak nyaman banget kan gitu kan. Saya mau jujur aja deh, kan gitu kan. Karena dia kan siapa tahu dengan jujurnya dia mendapatkan suatu posisi yang lebih baik kan gitu kan. Dan lagi kemudian ada rasa bersalah juga kemudian yang membuat ya goncang kan. Nah, kebetulan dia juga, ini banyak kebetulan nih dari dirinya Eliezer, dia ini juga orang yang apa-apa berdoa sama Tuhan. Jadi itulah salah satu kemudian menyebabkan dia kemudian ada rasa bersalah yang dominan kan. Dia berdoa terus bohong juga kan percuma. Kan jarang ada berdoa bohong ya. Orang berdoa pasti beneran kan, tapi kelakuannya bohong kan begitu. Jadi banyak sekali orang berdoa dalam kebohongan. Sebenarnya banyak. Kita ini udah punya banyak dosa, tapi kita masih tetap berdoa sama Tuhan gitu kan. Tapi tetap setiap dosa kita ya bikin dosa lagi gitu. Namanya, nah nggak tahu Eliezer ya, tapi ada faktor itu dia. Cuman kembali lagi kita ke wilayah ilmu hukum. Dalam konteks tadi kan konteks personal, ya kan, ada kejujuran, ada keyakinan, ada rasa bersalah. Nah, sekarang kita masuk ke konteks ilmu hukumnya. Ilmu hukumnya, apakah setiap orang yang jujur nanti ketika di persidangan akan seperti Eliezer, diperingan hukumannya? Orang yang jujur, orang yang ngaku lah. Jawabannya tergantung. Karena ada juga orang sudah jujur tetap aja dihukum mati. Ada orang sudah jujur tetap aja dihukum 20 tahun. Kan? Karena apa? Di setiap persidangan ujung-ujungnya adalah orang pasti jujur, ngaku di depan hakim, terus pasti kita yang udah berusaha bohong aja akhirnya ngaku. Karena selain hakim ada jaksa, ada juga alat tes kebohongan, ada juga publik, dan ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan itulah yang membuat orang jujur pada umumnya. Dan Eliezer juga salah satunya rasa ketakutan yang membuat dia menjadi jujur. Ketakutan kita nggak tahu apa ya, tapi itu juga kembali tadi ke personal kan, balik lagi kepada persoalan ilmu hukumnya. Kenapa dia dihukum ringan? Tentunya ini majelis ya. Yang pertama adalah tekanan publik. Dihukum ringan karena publik kemudian mengapresiasi kejujurannya Eliezer. Dari apresiasi, rasa terima kasih, akhirnya ngefencing. Fencingnya itu akhirnya jatuh cinta secara ini kepribadian. Oh, gua ngefans nih. Kalau nggak, ya udah pokoknya kebetulan yang ngefans banyak jadinya kan. Karena dia dianggap yang pertama-tama dijolimi oleh si Sambo, si Eliezer ini. Walaupun sama-sama jolim nih dua-duanya nih sebenarnya nih kan. Tembak-menembaknya, tembak-tembakannya ini kan berdua tuh kan. Tapi kan dia yang diceburin nih bahasa ininya, bahasa orang Prioknya. Oh, diceburin nih sama si Sambo nih gitu. Nah, ini kemudian publik kemudian ngefans. Nah, rasa keadilan itu ada kaitannya dengan publik. Karena keadilan itu 60-70% ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat yang positif. Maksudnya masyarakat yang hidup saat ini. Perkara sekarang rasa keadilannya bagaimana? Itu nanti jadi timbang-timbang hakim. Hakim selalu memutus berdasarkan yang pertama adalah rasa keadilan. Yang kedua adalah fakta-fakta, yang ketiga kejujuran, bla 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 gitu kan. Nah, kejujuran mungkin yang dihitung di belakangan. Yang penting rasa keadilan masyarakat terpenuhi dulu. Nanti jujur timbang-timbang. Gitu. Hakim tentunya kemarin terbawa sama emosi rasa keadilan masyarakat juga. Gitu. Dan itu memang 60% dari proporsi pertimbangan hakim dalam memutus. Sehingga ya sudahlah diputus ringan. Ada kode-kodean kan? Kita nggak tahu kode ini benar apa enggak antara
ketua majelis dengan seseorang, yang penting ini Sambo ini Eliezer sih bisa aman kan, gitu dalam komunikasi viral yang bocor kan, viral juga, ya itu nggak apa-apa bocor gitu. Nah, kembali ke posisi Eliezer jujur, apakah kejujuran ini yang dipertimbangkan? Jawabannya rasa keadilan masyarakat yang dominan. Yang kedua, sebenarnya bukan kejujuran juga yang jadi dasar. Adanya Eliezer ini membuka suatu cerita, bukan jujurnya ya, membuka suatu cerita yang dampaknya begitu besar kepada institusi Polri. Ketika dia buka cerita, timbullah beberapa cerita-cerita lain yang besar-besar ini, gitu, yang berfokus kepada wilayah jabatannya Pak Sambo. Pak Sambo ini kan Kadif Propam, mengetahui ini, bahkan sebagai pelaku juga. Nah, tembakannya termasuk kepada tabiat-tabiat perilaku oknum polisi. Baik. Nah, perilaku ini adalah yang tadinya nggak ada remnya, sekarang ada remnya kan gitu kan. Yang tadinya mulai ceroboh, sekarang akhirnya mulai hati-hati. Jadi dampak-dampak besar inilah yang kemudian berdampak dari sisi institusi Polri. Itu yang pertama. Itu juga ada nilainya buat Eliezer, kenapa harus dihukum ringan? Karena dengan dia terbuka jelas, suatu risiko yang paling berbahaya dari kepolisian bisa terdeteksi. Kalau Eliezer tidak bicara apa adanya, bisa jadi Pak Sambo lolos dari posisi pidana dan dia menanjak ke posisi yang lain. Habis Kadif Propam bisa jadi Kapolri. Nah, kalau Kapolri perilakunya begitu, bagaimana nanti ke depannya? Baik, Pak. Itu. Nah, Pak Ferdi Sambo itu juga selain Kadif Propam juga kan Kasat Gasus Merah Putih di pasukan di kepolisian itu termasuk yang no intervensi, artinya dia nggak bisa diintervensi nih Satgasus Merah Putih, dia bisa kesana dan menjadi pasukan elit di wilayah kepolisian dan dia adalah ketuanya, sehingga dia bisa memerintah sesuka dia kan untuk kepentingan bahasanya kepentingan kebijaksanaannya kepolisian kan. Tapi ini yang berbahaya karena akhirnya struktur jabatan kepangkatan terganggu oleh adanya Satgasus Merah Putih ini. Baik. Yang bisa juga mengganggu kinerja polisi. Nah, kalau yang nggak ikut Satgas bisa jadi dia nggak dianggap pasukan elit gitu, sehingga yang nanti naik menjawab-jawab itu elitis semua gitu. Nah, ketika Eliezer membuka ini terdeteksi, dibubarkan. Ketika dibubarkan, hilanglah yang namanya pasukan elit. Akhirnya semua pejabat kepolisian bekerja berdasarkan tupoksi, berdasarkan jabatannya juga, gitu. Jabatan yang sudah ada kan, tidak lagi di wilayah-wilayah juga. Akhirnya nggak ada intervensi dari Satgas Merah Putih. Ini kan akhirnya kan nyaman nih, bekerja mulai profesional lagi. Artinya yang tadinya Satgasus Merah Putih adalah percepatan untuk kepentingan keamanan negara, ini menjadi kontradiksi ketika bersentuhan dengan persoalan struktur kepemimpinan di wilayah kepolisian. Terganggu mereka ini. Ketika ini hilang, mereka kemudian bekerja lagi seperti sedia kala. Strukturnya terjadi lagi secara baik. Ini dia nilai poinnya dari kasus Eliezer. Yang kedua, dari kasus Eliezer ini terbitlah beberapa perkara sebenarnya. Pembubaran Satgas Merah Putih, munculnya dugaan mafia tambang, di mana ada koordinasi gelap, munculnya dugaan perjudian yang kemudian diakomodir oleh kepentingan oknum, gitu kan. Narkotika juga timbul ini kan. Ini akhirnya kan kebongkar semua. Makanya ada perkara lanjutan. Contohnya kasusnya Pak Teddy Minasa. Itu kan mungkin rembetan dari cerita ini. Tapi kalau ini ketutup, Eliezer nggak ngaku, ini semua menjadi ketutup juga dan akan berjalan biasa tapi kotor. Kotor, masyarakat tidak tahu kekotoran ini kan. Sekarang kan sudah tahu. Nah, dampak positifnya kepada kepolisian adalah masyarakat lebih berhati-hati. Masyarakat berhati. Kepolisian lebih berhati-hati juga. Kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya sesuai jabatannya. Mereka berhati-hati sekarang. Jadi nggak ada lagi atas tiba-tiba perintah bawah seenaknya. Bawah juga nggak harus menerima perintah atasannya kalau tidak sesuai dengan prosedur hukum kan, atau tidak sesuai dengan yang semestinya, mungkin bawah juga bisa nolak sekarang ini. Dan semua lebih hati-hati. Itu
udah 15 menit kita bicara lebih kan gitu. Jadi tadi yang saya mau highlight mungkin Bapak sampaikan bahwa jadi kalau dalam proses peradilan itu kejujuran itu bukan sesuatu hal yang langka ternyata ya. Bukan yang langka. Iya, jadi itu hal yang biasa, tapi ini kemudian menjadi sesuatu poin yang dalam tanda kutip di-glorify, diagung-agungkan. Oleh karena membuka banyak sekali yang rentetan yang tadi ya. Iya. Banyak sekali kegelapan-kegelapan yang dibuka, yang menjadi terang kan. Dan kemudian timbullah rem terhadap kegelapan itu sendiri. Jadi mereka nggak jalan lagi ya, berhenti mereka dalam posisi khawatir kan, akhirnya nggak jalan lagi kan sesuatu yang gelap-gelap ini kan. Itu satu. Yang kedua, faktor fencing. Fencing ini orang ngefans. Ketika publik ramai-ramai ngefans dan menjadi film, jadi titik sudut focusing, menyebabkan ini juga hati-hati. Udahlah, kita kalau bertanya dengan publik dicemoohan begitu. Kan ada tekanan secara psikologis terhadap pengambil keputusan majelis hakim kan. Kalau mereka tiba-tiba, coba aja misalnya Eliezer dihukum kayak si Putri aja 20 tahun. Oh, rame. Rasa keadilannya kan ini kan, terdistraksi kan. Oh, rame, orang ribut lagi nih kemana-mana. Ya kan, posisi mengamankan wilayah kegaduhan supaya nyaman, tentram, damai, tidak ribut-ribut. Ya ini tadi bikinlah putusan ringan. Di balik itu ada juga kesepakatan-kesepakatan yang nggak ketahuan. Misalnya kesepakatan, ya udah Eliezer karena udah ngaku lo jadilah ini corong jadi justice kolaborator, nanti kompensasinya Eliezer nanti mungkin bisa jadi polisi lagi kan itu salah satu iming-iming ya, kemudian dipastikan sebagai suatu kepastian, oh jadi kan komitmen jalan kan begitu. Seperti itu. Itulah si Eliezer kemudian berkata jujur. Jadi bukan kejujuran persoalannya, tapi dia membuka jalan kepada banyak hal dan mengerem kepada banyak hal kegelapan juga. Itu jadi yang kredit poinnya. Eliezer dihukum 1 tahun setengah dengan 7 tahun juga nggak ada dampaknya sebenarnya. Cuma dampak masyarakatnya aja yang ini kan. Bagi Eliezer sendiri ya terima-terima aja. Cuman ya kalau saya jadi Eliezer ya senang aja lah dihukum cuma 1,5 tahun kan. Terus kemudian juga jadi polisi lagi. Terus bisa senyum, terus kemudian jadi public figure, ya kan senang-senang aja itu kan. Udah gitu ada remisi, kalau baik, demosi 1 tahun, tapi selama demosi kan dia juga jalanin paralel dengan hukumannya kan. Dia ini jadi lagi dia polisi ini. Tinggal bagaimana pola pikir kita di masa depan masyarakat. Ada seorang yang sudah membunuh karena kejujurannya dia jadi polisi lagi. Apakah masih bisa menerima apa tidak? Begitu masyarakat. Ya masing-masing kita di pikiran kita. Masing-masing ada di kepala kita. Kalau bisa nerima ya siap-siap saja nanti ke depannya ada orang yang mau bunuh berperilaku seperti model Eliezer gini diselamatkan lagi, tapi dia membunuh kan begitu. Hukumannya ringan. Nah, itu dia. Jadi, ini tugasnya dari ahli ilmu hukum yang S2 nih. Jadi kalau Pak berandai-andai Bapak tetap lanjut sampai selesai kasus ini jadi kuasa hukum Barada Eliezer, kira-kira putusan ini sama gimana? Dengan cita-cita kita. Bapak punya ekspektasi atau ini beyond expectation? Iya, enggak, ini juga sama. Yang penting hukuman ringan. Malah kita pikirnya ini bisa lepas nggak ya kalau kita pakai ilmu silat hukum kan? Gitu. Siapa tahu bisa lepas, iya kan? Kita kuatin sih, tapi kita rasa enggak juga karena kan ada faktor-faktor faktual dari kenyataan-kenyataan ya, bukti-bukti fakta-fakta, ada kesepakatan-kesepakatan yang memang sudah berjalan nggak seketika sekaligus, berjalan beberapa jam atau sehari sebelumnya udah sepakati siap membunuh, siap, bisa nembak bisa kan gitu kan. Si Ricky Rizal mau nembak nggak mau, ya gua aja, gue berani kan gitu. Itu kan kesepakatan rencana. Nah, ini nggak bisa dimaafkan pembunuhan berencana yang model begini, karena sudah terjadi pembunuhan berencana, gitu. Terjadi pembunuhan berencana kan. Nah ini, jadi dia dianggap memang salah Eliezer ini melakukan pembunuhan berencana. Tapi karena ada faktor-faktor yang meringankan, di mana dia juga kemudian menjadi justice kolaborator, diselamatkan dia juga, dan dia satu-satunya saksi. Kalau dia mati aja, hilang lagi, nggak ada yang bersaksi, kasusnya hilang dong. Ya, makanya dia diselamatkan, itu satu sisi, dan dia
konsisten dan komit dengan apa yang diucapkan pada saat dia menjadi justice collaborator, akan membuka seterang-terangnya. Itulah dikasih hadiah 1,5 tahun. Tapi tetap dia bersalah secara hukum, makanya dihukum. Tapi hukumannya ringan. Udah sesuai ekspektasi. Siapapun jadi pengacara dia akan mengarah ke sana. Gitu. Tapi nggak bisa dipakai dasar pemaaf atau dasar pembenar untuk membuat dia lepas dari hukuman, nggak bisa. Makanya dalam pledoi pun isinya dasar pemaaf, dasar pembenar juga, alasan macam-macam juga nggak bisa, bertentangan dengan hukum. Gitu. Karena ada bukti-bukti di mana dia melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dan bersekongkol. Itu nggak bisa, makanya nggak bisa itu. Tetap yang bisa dipakai cuma justice collaborator sebagai dasar memperingan hukumannya. Ya, jadi kalau istilah justice collaborator ini mungkin untuk orang hukum sudah biasa ya, tapi mungkin baru banget happening itu pada saat kasus ini ya Pak. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit tentang justice collaborator ini untuk. Ini kan justice collaborator ini kan baru-baru juga di tahun 2010-an ini kan. Dari tahun 2000 ke 2010 ini ada banyak persoalan yang sifatnya kejahatan kera putih. Dari zamannya Pak Harto juga udah ada itu kejahatan sindikasi, kejahatan money laundering kan gitu kan. Ini kan konspirator-konspirator utama dan pelaku-pelakunya itu susah banget diapa-apain karena mereka jago-jago. Makanya dicarilah kayak model di Amerika, siapa sih yang bisa menjadi berkolaborasi. Kolaborasi ini kan musuh yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk menceritakan apa adanya. Nah, zaman dulu tahun 80-an ini sudah ada di wilayah Meksiko, di wilayah Amerika. Kolaborator ini adalah misalnya para pelaku sindikat kartel narkotika di Meksiko. Ini mereka ada yang menjadi kolaborator dari pihak sindikasi, mereka gabung dengan polisi untuk menceritakan apa yang terjadi dalam, sehingga mereka diperingan hukumannya. Kan awal mulanya dari sana. Nah, baru kemudian 2010, 2011 dipikirkanlah bagaimana supaya ada yang namanya justice collaborator. Tujuannya juga bukan tindak pidana umum. Tujuannya pertama-tama hanya untuk tindak pidana khusus tertentu. Tipiter namanya kan, money laundering, sindikat narkotika, kartel, kan itu kan tujuannya kan, kejahatan kera putih. Itu aja sebenarnya. Baru kemudian timbullah LPSK. LPSK inilah baru undang-undangnya mengacu kepada suatu ketentuan di mana pidana umum pun kalau misalnya dia ngaku pengen jadi justice collaborator juga bisa. Makanya orang kalau maling ayam ada kita bertiga sepakat maling ayam. Kalau satu ngaku dan pengen jadi justice collaborator tinggal ngajuin ke LPSK, diterima apa enggak. Kalau semua persoalan maling ayam sih ya nggak diterima lah ya. Tapi kan jujur ini kan, apakah hukumnya diberikan? Ya nanti tetap diberikan dalam batas-batas kejujurannya. Makanya dalam persidangan tuh ada yang namanya timbang-timbang majelis. Salah satunya adalah berkelakuan baik selama di persidangan, tidak berbelit-belit. Kata tidak berbelit-belit dalam persidangan kan ada juga tuh kan. Itu kata lain daripada jujur dalam sidang. Gitu. Makanya di dalam persidangan selalu ada orang bicara akhirnya jujur, di ujungnya pasti jujur. Sambo pun akhirnya kan bicaranya jujur dia. Termasuk Kuat Ma'ruf juga kan ujung-ujungnya bicara jujur dalam batas tertentu kan. Tapi berbelit-belit gitu. Tapi banyak sekali orang jujur di dalam persidangan. Enggak cuma Eliezer, banyak orang lain. Jadi tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa dalam pledoi dari pihak Eliezer ya, menyebutkan juga ada alasan-alasan pembenar dan lain sebagainya. Kalau Bapak pada saat misalnya Bapak jadi kuasa hukum Eliezer, Bapak akan melakukan hal yang sama juga? Iya dong, namanya kita pengacara pasti semua hal yang sifatnya bikin kacau kita bikin kan begitu kan. Kita bikin bagus kita bikin walaupun ini nggak masuk akal gitu kan. Yang penting membela kan, tapi dalam batas-batas rasionalitas yang ada dalam perundang-undangan. Tentunya kita juga akan bikin alasan pembenarnya ini, alasan pemaaf ini. Siapa tahu hakim nggak cermat menilai sehingga ini lolosnya gitu kan. Ini kan namanya juga kita untung-untungan gitu. Tapi yang udah pasti aman justice collaborator, salah satu amunisi yang pasti nembak kan gitu kan. Tapi tetap aja kita lakukan ini. Sama seperti pengacara Eliezer sih sama Pak Roni, dia juga melakukan itu dengan timnya. Tek. Tapi tetap aja sebenarnya kuncinya ada di justice collaborator di tingkat pertama ketika Eliezer mengaku dan kemudian mengajukan JC kepada LPSK, itulah kuncinya sehingga dihukum ringan. Karena ada frasa di dalam pertimbangan itu dikatakan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama ya. Betul. Jadi
dengan kalau misalnya kita kaum awam mungkin melihat saksi pelaku, udah pasti dia ini termasuk pelaku. Ngapain lagi langsung harus kuasa hukumnya ini harus buat seperti pledoi meringankan itu, karena pada akhirnya walaupun hakim pun menganggap bahwa tidak bisa dibenarkan tindakannya itu ya. Iya, memang nggak benar tindakannya. Ya untungnya dia sudah jadi JC sebelum persidangan kan. Jadi itulah yang dilihat. Jadi bukan dalam persidangan, bukan pembelaan dalam sidang, tapi itu prosesnya ini yang kemudian menjadikan dalam sidang pembelaannya, pledoinya itu. Kan pembelaan dalam sidang kan termasuk keterangan-keterangan dia yang jujur-jujur itu kan pembelaan dalam sidang. Kemudian dia membuat pledoi sendiri juga pembelaan dalam sidang. Gitu. Pledoi yang dibuat oleh pengacara juga adalah pembelaan dalam sidang. Tinggal mana yang mau dipakai. Semakin banyak kita bikin pembelaan-pembelaan kan nanti akan ketemu pembelaan mana yang pantas oleh hakim disetujui sebagai pembelaan yang benar. Yaitu dalam kasus Eliezer ya si justice collaborator tadi. Baik Pak. Nah dalam pekan ini ya Pak kita sudah mendengarkan hasil dari sidang etik dan dikatakan tadi Bapak juga sudah sempat singgung. Menurut Bapak bagaimana ini dengan dipertahankannya status anggota Polri dari Eliezer? Ya kalau kita sih kita waktu ketemu sama Eliezer juga kita iming-imingnya begitu juga. Lu jadi polisi lagi lu, share kan gitu, udah aman kan. Kita iming-iming kan gitu. Tapi pas jadi ya sudah benar kan. Cuman itu kan kita pribadi. Ya oke, dia jadi polisi. Tapi kita nggak tahu orang lain melihatnya bagaimana. Kan setiap orang di Indonesia ini kadang-kadang punya pikiran yang berbeda-beda. Satu beda, ini beda. Oh kayaknya nggak pas dia jadi polisi lagi, ada juga. Terbukti kan? Ketika orang tuanya Eliezer juga nggak setuju, orang tuanya si Yosua nggak setuju Eliezer jadi polisi lagi, merusak rasa keadilan kami, anak kami mati nggak jadi polisi, tapi Eliezer udah ngebunuh jadi polisi lagi, itu kan sakit hati dia itu, dia yang diungkapkan kan, itu baru satu orang yang bicara, dua orang itu yang korban langsung ya, belum lagi kita nggak tahu di mana-mana, gitu. Ya kalau kita mungkin kita lebih bijak, ya udah. Ya sudahlah, dia sudah ini, dia jadi polisi lagi mungkin nggak apa-apa. Cuman jangan tampil lagi di wilayah-wilayah luar, nanti orang menyorot lagi, nanti nggak bagus ke depannya. Gitu. Ini kan masalah etis ya, masalah etika kan. Makanya namanya kan sidang kode etik. Secara etis masih pantas nggak dia jadi polisi? Kan gitu kan. Itu yang dijawab masih pantas kata pimpinan polisi secara etik. Padahal secara etik belum tentu pantas juga. Kalau secara etik ya. Kalau secara hukum udah selesai, tapi secara etik pantas nggak sih jadi polisi? Ini harusnya disurvei dulu nih seorang seluruh Indonesia. Pantas nggak jadi polisi secara etika? Kalau secara etika, ilmu filsafat, pantas nggak pantas tergantung ahli filsafatnya dong. Jangan tanya saya kalau gitu. Saya punya jawaban sendiri itu sebenarnya, teman nggak mau kita jawab juga. Kalau kita jawabnya ya pantas-pantas saja menjadi polisi. Orang yang jahat yang jadi polisi juga masih banyak, ya kan, yang nggak ketahuan kan gitu kan, yang namanya oknum kan, karena ada juga kan oknum polisi yang sampai sekarang nggak ketahuan, ternyata jahat tapi tetap jadi polisi, ada juga, tapi kan nggak ketahuan. Oknum ya, oknum. Iya, oknum walaupun banyak. Kalau itu nggak saya sebut ya. Karena sudah trending di Twitter berapa kali. Baik Pak, tidak terasa kita sudah selesai. Udah hampir 30 menit. Mungkin sebagai closing statement Bapak mau kasih. Ya kan pertanyaan 5, tadi baru 1 pertanyaan. Sudah dikasih kode sama tim. Oh, ya. Closing statement mungkin dari Pak Deo. Tentang apa nih? Terkait hal ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk mahasiswa hukum ataupun masyarakat luas. Ini yang paling penting buat mahasiswa hukum. Lihatlah kasus Eliezer ini dalam kacamata hukum yang pertama, yang kedua dalam kacamata etika, dalam kacamata kemasyarakatan, yang terakhir ya dalam kacamata konteks semuanya komprehensif, termasuk kacamata forensik, psikologis, semua dilihat supaya nanti lengkap pengetahuan tentang ininya. Dan ini pelajaran. Yang terakhir adalah case close. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Deo. Ditunggu kedatangannya lagi karena waktu kita sangat singkat. Mungkin di berikut-berikut boleh lebih panjang di kegiatan yang lain karena kita tahu juga Bapak sarjana hukum dan sarjana psikologi ya. Jadi betul. Sangat menarik ini. Betul. Baik, demikianlah episode kita kali ini. Miss Caster, sampai ketemu pada episode selanjutnya.